Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang berbahagia, perkenalkan saya Reni Ismailsari dari Prodi Biologi kelas Ilmu Dakwah C dengan NIM 1817155 nomor urut 42 akan berceramah singkat dengan tema judul Berbuat asusila malah tidak membuat jerah. Jamaah yang berbahagia, pada abad ke-18 pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem hukum dari negara asal mereka kepada penduduk pribumi di Nusantara, yaitu meliputi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Sayangnya, hingga Indonesia berumur 75 tahun, kita masih memakai hukum-hukum tersebut sebagai hukum positif yang masih aktif kita pakai hingga sampai kini. Di negeri penjajah sana, hukum-hukum tersebut sudah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Namun lain halnya yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia malah sulit untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Terutama pada hukum pidana yang akhir-akhir ini membuat pemberitaan heboh, di mana terdengar huru-hara di berbagai daerah tentang adanya rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ceramah ini tidak bermaksud untuk mengurai keseluruhan dari isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tersebut, tetapi lebih tertuju kepada kemaslahatan bahwa terdapat peraturan yang sangat tidak layak berlaku di negara yang dijuluki sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Menjadi presiden buruk jika kemaksiatan ini dalam hal perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual dianggap sebagai tindak pidana yang ringan atau tipiring. Jika pelaku maksiat tadi dihukum dengan pasal-pasal yang tipiring, justru yang terjadi di lingkungan masyarakat akan bermunculan bibit-bibit penyakit dengan menjamurnya usaha-usaha yang tidak wajar seperti bisnis prostitusi online dan konvensional yang melibatkan pejabat dan para artis, serta penjualan narkoba dan minuman keras secara bebas merajalela di masyarakat saat ini. Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, nestapa ini akan terus berlanjut jika masyarakat pada umumnya, apalagi kita sebagai umat muslim, menganggap enteng kebiasaan buruk dan penyakit masyarakat, khususnya praktik-praktik yang menjerumus kepada norma susila. Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Dawa menuturkan bahwa terdapat beberapa dampak yang akan menimpa pelaku maksiat tersebut. Yang pertama, dijauhkannya ilmu dari para pelaku maksiat. Ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, saat sedang membacakan ilmu kepadanya, Imam Malik pun terkagum akan kecerdasan dan pemahaman Imam Syafi'i yang sangat tinggi. Ia lantas berkata, "Aku melihat Allah memancarkan cahaya di dalam hatimu. Maka engkau jangan padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat." Di lain sisi, Imam Syafi'i juga berkata, "Syaqautu ila waqi su'akidzi fa arsyadani ila tarakil ma'ashi wa arqobani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudlil asi." Aku mengadukan kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Ia pun menyarankanku untuk meninggalkan maksiat. Ia berkata bahwa ilmu adalah karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada seorang pemaksiat. Kedua, pelaku maksiat akan merasa kesepian dan terasing dalam hatinya. Ia akan dijauhkan dari Allah, meski saat ini ia sedang berada di tingkat kepuasan duniawi atau
sedang merasakan di mana ia sedang nikmat-nikmatnya di dunia, begitu. Al-Kitabi dalam Al-Uzlah mengatakan bahwasannya ada seorang laki-laki mendatangi seorang arif dan mengadukan tentang rasa kesepian dan keterasingannya di dalam hatinya. Lalu orang arif itu berkata, "Jika dosa telah membuatmu kesepian dan terasing, maka tinggalkanlah ia jika mampu, dan carilah teman." Ketiga, pelaku maksiat akan mengalami kesedihan yang sangat teramat dalam. Meski ia hidup di lingkungan orang baik dan keramaian yang sangat ramai, namun ia tetap merasakan kesedihan itu. Makin kuat rasa itu, maka makin kuat juga orang-orang akan menjauhi mereka dan tidak mau bergaul dengan mereka. Ketika Ibnu Sirin terlilit hutang, ia merasakan kesedihan yang teramat dalam itu juga. Lalu ia pun berkata, "Aku sekarang menyadari kesedihan dan keterasingan ini dalam hati yang aku rasakan adalah hasil dari perbuatanku yang 40 tahun lalu silam." Itulah wasiat dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Semoga kita senantiasa konsisten dengan diri kita dan menjauhi dari perilaku maksiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah mendengarkan ceramah singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.